Halo Prof, kami dari grup 4. Kami akan membuat tugas dari video. Untuk yang pertama, saya sendiri bernama Kevin Daniel Hamonangan, dan ada Mas Muhammad Fauzan, dan yang terakhir Mbak Erna Erviana. Saya akan menjelaskan tentang business intelligence, business analytic, dan data science. Untuk business intelligence digunakan untuk melihat apa yang terjadi di masa lalu melalui laporan dan dashboard. Untuk business analytic, menganalisis data untuk memprediksi apa yang mungkin terjadi ke depan. Sedangkan data science lebih kompleks, menggunakan AI dan machine learning untuk membuat sistem yang bisa belajar dari data. Untuk selanjutnya, terdapat BI menjawab apa yang terjadi, BA menjawab mengapa dan apa yang akan terjadi, dan data science membuat sistem otomatis dari data. BI fokus pada laporan, sedangkan BA pada prediksi, dan untuk data science pada pembelajaran mesin. Data yang dipakai bisa dari terstruktur sampai yang tidak terstruktur. Untuk selanjutnya, pertama, data dikumpulkan dari berbagai sumber, kemudian dibersihkan dan disimpan di sistem seperti data warehouse, lalu di, dianalisa dan divisualisasikan untuk bantu ambil keputusan yang lebih baik. Untuk selanjutnya, komponen pentingnya antara lain ada ETL untuk olah data, data warehouse untuk simpan data, OLAP untuk analisis, dan dashboard untuk visualisasi. Semua ini membantu perusahaan memahami dan mengelola datanya. Untuk selanjutnya, terdapat core skills in the data field. Untuk BI butuh SQL dan visualisasi, BA perlu statistik dan prediksi, dan untuk data science butuh coding dan machine learning. Semua juga butuh soft skill seperti komunikasi dan berpikir dengan logis. Untuk selanjutnya, real world applications, BI laporan penjualan harian, BA analisis kebiasaan belanja pelanggan, dan DS rekomendasi otomatis di Netflix atau Spotify. Semua juga digunakan di banyak industri untuk bantu keputusan. Untuk yang terakhir, trennya adalah data real time, AI, dan cloud analytic. Tantangannya kualitas data, privasi, dan kurangnya tenaga ahli. Karena itu penting bagi kita belajar dan siap hadapi era di digital ini. Itu saja untuk presentasi dari saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi data warehouse pada session ketiga di mata pelajaran Business Intelligence and Analytics. Data warehouse adalah sekumpulan database yang saling terintegrasi yang bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan. Lalu, data warehouse sendiri memiliki format yang sudah terstandarisasi. Data warehouse sendiri memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama ada subject oriented, ada integrated, lalu ada time variant atau time series, ada non-volatile, yang kemudian ada summarize, lalu sifat selanjutnya ada non-normalize, lalu data warehouse itu sebagai metadata dan memiliki base website. Data warehouse memiliki berbagai komponen. Yang pertama ada data mart, yaitu suatu skala yang lebih kecil dari data warehouse yang menyimpan limited relevant data. Kemudian ada operational data store, ada Opermarts yang merupakan operasional dari data mart, ada enterprise data warehouse, dan metadata. Lalu mekanisme pada data warehouse sendiri menggunakan ETL atau extract transform load yang mengumpulkan data-data dari berbagai sumber untuk dimasukkan ke data warehouse itu sendiri. Data warehouse sendiri memiliki berbagai fungsi sebagai data driven, yaitu untuk mengurangi pengeluaran dari infrastruktur, meningkatkan cost quality, lalu meningkatkan standarisasi dari IT arsitektur, dan memberikan report yang akurat. Demikian penjelasan saya mengenai data warehouse. Terima kasih.
Halo, perkenalkan, saya Erna Erpiana. Saya akan menjelaskan tentang data mining. Data mining adalah proses menemukan pola, tren, atau informasi penting dari kumpulan data besar dengan menggunakan teknik statistik, matematika, dan teknologi komputer. Tujuan utama dari data mining adalah mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Menurut Fayette et al. 1996, data mining adalah bagian dari proses yang lebih luas yang disebut Knowledge Discovery in Database atau KDD. Karakteristik data mining yang pertama berorientasi pada penemuan pola, yang kedua mengolah data dalam jumlah besar, yang ketiga menggunakan teknik statistik, AI, dan machine learning, yang keempat proaktif dan prediktif, yang kelima berulang atau iteratif, yang keenam terintegrasi dalam proses KDD atau Knowledge Discovery in Database, yang ketujuh multidisipliner, yang kedelapan memberikan nilai tambah. Bagaimana data mining bekerja? Data mining umumnya terdiri dari 5 langkah untuk mendapatkan informasi dari kumpulan data besar. 5 langkah tersebut yaitu menetapkan tujuan, pemilihan data, persiapan data, pembuatan model, dan kemudian mengevaluasi hasil. Data scientist atau business intelligence menggunakan teknik seperti asosiasi, klasifikasi, clustering, dan lain-lain untuk menemukan pola pada data yang dievaluasi. Pengaplikasian data mining pada beberapa bidang, contohnya pada bidang perbankan, yaitu untuk mendeteksi penipuan transaksi kartu kredit. Kemudian pada bidang e-commerce digunakan untuk rekomendasi produk berdasarkan riwayat pembelian. Pada bidang pendidikan digunakan untuk menganalisis performa siswa untuk meningkatkan metode belajar. Pada bidang kesehatan digunakan untuk memprediksi penyakit berdasarkan gejala dan rekam medis. Pada bidang transportasi digunakan untuk memprediksi kemacetan atau pola lalu lintas berdasarkan data GPS dan histori perjalanan. Pada bidang SCM digunakan untuk memprediksi permintaan barang guna menyesuaikan produksi dan menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Data mining proses, terdapat beberapa data mining proses yang bisa digunakan. Yang pertama, QuizDM yang terdiri dari 6 langkah. Step 1, Business Understanding. Step 2, Data Understanding. Step 3, Data Preparation. Step 4, Model Building. Step 5, Testing and Evaluation. Step 6, Deployment. Ada pula proses data mining yang disebut SEMA dengan yang terdiri dari 5 step. Step 1 sampel, step 2 explore, step 3 modify, step 4 model, dan step 5 assess. Dan dapat pula proses data mining yang disebut KDD atau Knowledge Discovery in Database yang terdiri dari 5 step. Step 1 data selection, step 2 data preprocessing, step 3 data transformation, step 4 model mining, dan step 5 interpretation atau evaluation. Teknik-teknik data mining, terdapat beberapa teknik data mining yang dapat digunakan. Yang pertama, association rule. Yang kedua, classification. Yang ketiga, clustering. Yang keempat, decision tree. Yang kelima, k-nearest neighbor. Yang keenam, neural network. Yang ketujuh, predictive analytic. Dan yang kedelapan, regression analysis. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.